pada saat KYC, user yang men KYC itu masih akan mendapat tambahan insentif senilai sampai dengan Rp30.000 ya. Dan ini hanya untuk wow, bagi yang sukses KYC-nya akan mendapatkan Rp30.000. Halo kawan-kawan semuanya, semangat terus ya di dalam dunia digital ya, cryptocurrency terutama. Kali ini saya akan mereview kembali ya tentang Nanovest dan Nanobet ya, terutama setelah kita mengikuti AMA ya, ASMI Answer ya pada tanggal 30 November kemarin ya. Ada beberapa info-info penting yang tidak ada di news ya. Tentunya kan semuanya akan lebih semangat ya ketika mendengarkan info ini ya kan semuanya. Nah, apalagi ini masih ada waktu ya 10 hari ya atau 8 hari lah, karena tanggal 10 Desember untuk bonus ya, untuk reward airdrop akan berakhir ya. Jadi ada airdrop di mana kita kalau download dan daftar menggunakan kode referral Nanovest, maka kita akan mendapatkan 20 nanobet ya. Jangan lupa, yang ketinggalan masih ada kesempatan. Nah, kenapa saya juga mendukung project ini yang sangat luar biasa? Tentunya yang kita lihat ya adalah partnernya ya, dimana ini partnernya sudah ya bukan kaleng-kaleng ya, jadi yang lain minggir dulu, ada yang bilang begitu ya. Yang utama partnernya adalah Sinarmas ya, siapa yang tidak tahu dengan perusahaan grup Sinarmas ya, dan juga tentang cryptocurrency adalah toko kripto. Tetapi kawan-kawan semuanya perlu juga kita perjelas ya, kita tidak hanya melihat Sinarmas dan toko kripto ya. Di sini sudah jelas partnernya ya kan semuanya, di mana Sinarmas adalah perusahaan utamanya bergerak, yang mendukung ini adalah di banknya ya, Bank Sinarmas ya. Nah, yang kedua adalah yaitu tentang tradisional manajemennya ya, jadi perusahaan finance ya. Terus kemudian asuransi dan juga komoditi ya. Lalu adalah kripto ya, toko kripto ini perusahaan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau di Indonesia menurut saya adalah nomor 2 ya setelah Indodax ya. Dan ini adalah satu partner grup dengan Binance ya yang dari China. Terus kemudian untuk Sinarmas sendiri ya, di sini ada Sim Invest ya, ini adalah masih kelompoknya dari Sinarmas. Dan tentunya juga ini kan semuanya ada kawan cicil di sini adalah perusahaan peminjaman ya, kayak pinjaman online begitu ya, yang legal. Dan juga di sini ada partner juga dari electronic payment BEP ya, BEPS ya. Terus kemudian ada juga teknologi pembayaran juga dari Narindo, dan juga ada eSpot ya, dari eSpot Team, namanya adalah ini di sini ada namanya adalah eSpot Team Rebellion ya, jadi Rebellion ya di sini ya. Itu kan semuanya. Terus kemudian ada juga Agate ini adalah perusahaan game ya. Nah, di sini. Terus kemudian juga ada ya komunitas animasi ya. Nah, di sini. Jadi memang luar biasa ya proyek kedepannya, selain didukung oleh perusahaan yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini Nanobet sendiri ini adalah nanti pastinya akan bergerak atau berkesinambungan dengan ya partner-partner ini kan semuanya. Dan Nanobet sendiri adalah produk dari Nanovest ya, karena Nanobet adalah token atau cryptocurrency berjenis token kan semuanya. Nah, seperti itu kan semuanya. Ini yang membuat kita mendukung dan sangat antusias bagaimana kita mengenalkan Nanovest, karena kita mengenalkan orang daftar kita juga akan dapat 20 nanobet ya. Ketika naik posisi ya bisa jadi kita dapat 100.000 nanobet tambahannya. Itu kan semuanya. Lalu apa sih kelebihannya dari yang lainnya ya? Meskipun di video saya yang terdahulu juga telah saya sampaikan.
Kelebihannya marilah kita lihat secuil ya, cuplikan dari video AMA pada tanggal 30 November kemarin. Oke. Nggak pernah trading, orang yang nggak pernah investasi, ketika coba pakai aplikasi Nanovest itu juga nggak terlalu berasa terintimidasi gitu kan. Karena kenapa kita fokus ke simplicity? Karena kita lihat di Indonesia itu kita ada 270 juta orang, tapi yang udah melakukan investasi paling cuma 10 jutanya. Jadi kita ngelihat bahwa banyak banget orang yang belum pernah melakukan investasi, dan salah satu barrier-nya adalah memang kadang-kadang investasi itu susah gitu kan, prosesnya agak-agak daunting buat orang-orang yang nggak pernah melakukan investasi pertama kali. Jadi kita fokus di sana. Jadi feature kita beberapa kan, misalnya kayak kita mau bikin orang bisa jual beli dengan Rp5.000. Rp5.000 itu mungkin yang bisa dibilang paling murah di Indonesia juga, dan mungkin ada beberapa yang udah pakai Rp5.000, tapi mungkin kita juga yang satu-satunya yang kayak bisa Rp5.000, tapi kita ada aset yang lebih dari 2.000 saham aset saham, dan juga 120 dengan aset Rp5.000 gitu kan. kita bisa pilihannya banyak banget gitu. Jual beli aset saham, dan yang ada kedua tersedia 2.000 ya, 2.000 aset saham dan 120 cryptocurrency. Jadi kayak biar gampang gitu kan, kita nggak mau orang kayak mesti beli, misalnya harus beli dulu USDT, beli stablecoin, baru kita beli lagi ke kripto gitu kan, agak susah buat orang-orang baru. Jadi kita mau bikin semuanya simple, melakukannya lewat rupiah gitu kan. Mantap. Dan karena tadi kan balik lagi, kita memang fokusnya ke simplicity, semua kita buat segampang mungkin gitu. Ketika proses KYC, kita juga buat supaya kayak orang yang kayak misalnya kayak foto dia punya KTP langsung akan pre-populated gitu kan, harus diisi, kita nggak harus tulis lagi semua, biar ketika nanti kayak misalnya Tommy nih, nama lengkap utama Pastika, pada saat ngetik salah tulis, nanti KYC-nya nggak lolos, ribet gitu kan. Jadi kayak kita bikin semuanya lebih ke arah automated supaya gampang buat orang-orang yang memang. Itu tadi pernyataan dari CEO dari Nanovest ya, di mana Nanovest itu adalah untuk jual beli kurang lebih 2.000 saham luar negeri dan 120 kripto dan token ya. Nah, bagaimana tentang keduanya ya? Bagaimana, apakah kita bisa beli token dibelikan ke saham dan saham dibelikan ke token? Nah, tentunya adalah masing-masing. Kalau kita dari rupiah beli saham ya saham, kalau dari beli token ya token, begitu. Nah, kemudian juga tentang saham ya, saham itu adalah betul-betul dibelikan saham ke saham luar negeri, dan kita nanti juga selain mendapatkan penambahan nilai dari kenaikan harga saham juga akan mendapatkan dividen. Itu infonya seperti itu. Dan kalau cryptocurrency ya seperti biasa, kita bisa jual beli cryptocurrency. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak video selanjutnya ya dari CEO kita. Apakah ada perbedaannya antara sistem trading kripto dan juga trading saham di Nanovest? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk sistemnya kita membuat semirip mungkin ya, karena kita maunya kan orang yang kita cuma ngelihatnya it's just a different asset kan. Satu adalah kripto, satu adalah saham, tapi proses pembeliannya kita pengen buat semirip mungkin, karena kita nggak pengen ada sesuatu yang bikin beda, orang jadi bingung buat ngelakuinnya kan. Cuman memang dalam hal soal kepemilikannya mungkin agak sedikit berbeda ya, karena mungkin aku jelasin sedikit. Kalau untuk saham kan kita kan memang bekerja dengan sekuritas yang ada langsung di Amerika, dan setiap kali orang yang melakukan KYC tempat kita dan melakukan pembelian saham itu langsung didaftarkan ke Amerika juga. Jadi kayak kepemilikan sahamnya is actually under yourself gitu kan. Jadi ketika ini bukannya kayak tokenized stock ya, tapi benar-benar kayak saham yang benar-benar kalian punya gitu kan. Jadi untuk kepemilikan saham itu nanti dividennya semua akan langsung masuk ke punya kita sendiri gitu kan. Jadi itu kalau untuk sahamnya. Tapi untuk kripto kita agak beda, karena kan kita bekerja sama dengan toko kripto gitu. Jadi kita memang belum melakukan integrasi dengan crypto wallet. Jadi misalnya kayak kepemilikannya itu sebetulnya bukan itu lebih ke arah kayak kepemilikannya masih di account level gitu. Jadi bukan kayak kita bisa pindahkan Binance, misalnya kita punya BNB atau kita punya Ethereum, untuk dipindahkan ke kita punya actual wallet misalnya di Ledger gitu, kita masih belum bisa, karena sekarang memang kan kita belum integrasi dengan crypto walletnya. Jadi sebenarnya sih secara umum kalau cuma untuk melakukan pembelian beli jual dan lain sebagainya juga hampir semuanya sama gitu. Cuman memang
emang dari soal kepemilikannya ada sedikit perbedaan aja, tapi kayak the whole experience should be very similar buat crypto sama stok, karena kita nggak pengen orang jadi susah juga gitu kan buat biasanya beli stok pengen jadi crypto jadi bingung gitu kan. Oke deh, ini again ya aku kembali sebutin lagi karena kan emang ini salah satu pertanyaan paling sering banget nanyain gitu kan di sosial media, di DM, di komen, di Telegram juga sering pada nanya. Jadi sebenarnya kita tuh beli apa sih saham luar negeri, maksudnya apa? Apakah cuma ETF-nya kah atau token stock? Jadi jawabannya tadi udah teman-teman denger ya. Jadi jawabannya adalah kita beli sahamnya banget, kayak saham aslinya gitu kan, yang jadi komunitas kita pribadi gitu kan. Yang kita tentu saja bisa dapat untung selain dari perubahan harga, tapi juga dari dividennya kayak gitu tuh untuk sahamnya. Walaupun untuk kripto kita tuh integrated sama didukung oleh token kripto, jadi hampir semua aset kripto yang ada di token kripto kita bakal ada juga di Nanovest kayak gitu. Oke, luar biasa sekali penjelasannya ya. Jadi semua kripto yang ada di toko kripto nanti pastinya ada di Nanovest ya. Tentunya nanti Nanobet juga akan ada di toko kripto ya, Nanobet yang gratisan itu. Selanjutnya adalah kita dengarkan bagaimana tentang perizinan sih. Nah, ini paling penting bagi teman-teman yang suka bisnis konvensional ya, tanyanya perizinan. Coba kita saksikan ya, kita lihat pernyataan dari CEO kita tentang perizinan ya. Apakah itu perizinannya ikut Sinarmas atau perizinannya ikut toko kripto atau memang punya perizinan sendiri. Check it out. Apakah ya Nanovest memiliki perizinan perdagangan kripto dari Bapepti atas nama Nanovest sendiri? Ataukah legalitasnya jadi satu dengan toko kripto sebagai partner yang digunakan untuk patokan harga koin dan tokennya? Nah, ini menarik nih Billy ini. Ini pertanyaan yang kita juga sering dapat dan sudah kita komunikasikan juga secara baku ya. Jadi bisnis model Nanovest kan sebagai marketplace untuk aset pas investasi. Dan untuk sebagai marketplace kita partner dengan pihak-pihak yang kredibel, kita akses tiap-tiap pihak yang kita berpartner dan kita make sure bahwa mereka kredibel lah untuk dijadikan partner. Nah, partner kita saat ini ada dua. Satu itu Alpaca, broker yang based di Amerika untuk pembelian global stock, dan Alpaca sendiri ini diregulate oleh regulator di Amerika ya, oleh SEC dan FINRA-nya di sana. Dan kedua untuk kripto kita berpartner dengan toko kripto yang obviously leading crypto exchange di Indonesia dan juga sudah diregulate oleh Bapepti. Nah, untuk Nanovest sebagai marketplace sendiri saat ini memiliki izin perdagangan sistem elektronik (PSE) dari Kominfo dan Kemendak. Jadi ya kami sudah mengurus untuk sebagai marketplace, sebagai PSE perdagangan sistem elektronik. Dan kemudian juga untuk mengantisipasi kebutuhan kedepannya, Nanovest dengan nama PT Tumbuh Bersama Nano ini juga dalam proses pengurusan crypto trader license dari Bapepti dan proses ini lagi berjalan. Selain itu juga kami sudah mulai melakukan konsultasi dengan OJK untuk men-assess kelayakan kami untuk masuk ke dalam sandbox-nya OJK ya. Jadi itu hal-hal yang memang sudah kami plankan dari awal dan kami juga mengallocate banyak resources untuk melakukan hal ini. Untuk PT Tumbuh Bersama Nano-nya sendiri yang pertanyaan mengenai apakah legalitasnya jadi satu, itu straight answer-nya no, tidak jadi satu. Jadi PT Tumbuh Bersama Nano ini berpartner dengan toko kripto, tetapi legal entitasnya completely berbeda ya. Jadi kami B2B partner dengan toko kripto. Jadi semoga klarifikasi ini berguna dan mengklarify mengenai koridor-koridor yang kami jalan. Oke, thank you so much ya Billy atas penjelasannya. Aku bakal sedikit rephrase lagi dari apa yang tadi dijawab oleh Billy. Jadi memang gitu kan, sekarang kita beroperasi dengan berbagai partner ya teman-teman. Kalau dari saham luar negerinya kita berpartner dengan Alpaca yang berbasiskan di Amerika untuk global stocknya dan sudah diatur oleh SEC dan FINRA di sana. Adapun untuk aset kriptonya kita berpartner dengan toko kripto yang merupakan ya kita udah tahu lah ya toko kripto siapa, leading crypto exchange di Indonesia dan sudah diregulasi oleh Bapepti. Adapun untuk Nanovest-nya kita memiliki izin perdagangan sistem elektronik dari Kominfo dan juga Kemendak gitu kan.
Nah, selanjutnya ini banyak pertanyaan juga yang sudah dijawab kemarin ya. Jadi kapan ya Nanobet ini launching dan kapan akan listing? Kita cek dari pernyataan dan jawaban CEO dan CEO kita. Cekidot. Jadi kapan sih launching NBT itu gitu kan? Pertamanya tuh kapan gitu kan? Apakah bakal launching di Pancake Swap dulu ataukah bakal yang Nanofest dulu? Gitu kan. Ya. Terus walaupun udah launching di sana, apakah ada batasan minimal beli di Pancake ataupun di Nanofest? Kalau ada, berapa dolar sih? Iya. Nah sebenarnya mungkin ini juga banyak pertanyaan yang aku juga terima di ada yang DM juga gitu kan, kayak ini pertama bakal di Nanofest atau di Pancake Swap, dan sebenarnya mungkin bisa dilihat di kita punya light paper dan kita memang follow kita punya light paper aja dan nggak ada perubahan dari sana gitu kan. Jadi memang di akhir tahun ini di Q4 2021 memang plan kita ada kita bakal listing di DEX dulu, di Decentralized Exchange, karena DEX itu it's fair for everyone. Orang dari Indonesia mau beli langsung bisa, orang yang mau beli dari luar negeri juga bisa gitu kan. Jadi kayak for us we try to like be fair to everyone, makanya kayak nah untuk yang soal public sale-nya, kita memang lagi bekerja sama toko kripto, karena kita pengen melakukannya co-marketing bersama ya, buat kayak kita raise untuk public sale ini, dan kita nanti akan jelaskan lebih lanjut mekanismenya. Tapi sebenarnya pada saat public sale ini memang rencananya kita akan bikin pembatasan, karena kita nggak mau kan misalnya kita buat raise $100,000, ada orang yang langsung masukin $100,000 satu orang, nanti ketika mereka dump bahaya juga buat komunitas kan. Jadi kayak kita maunya ada banyak orang yang join public sale kita juga dengan jumlah maksimum pembelian tertentu gitu. Tapi setelah kita akan masukkan liquidity dan juga tokennya udah listing di Pancake Swap, itu tidak akan ada pembatasan, karena lebih karena masalahnya kayak oke, kalau liquidity kita terbatas, ketika kalian beli terlalu banyak atau jual terlalu banyak, of course bakal kena ke slippage kan, yang mempengaruhi ke berapa yang akan kalian dapatin hasilnya gitu. Cuman kalau udah masuk ke decentralized exchange, itu kan udah by system, it's called like automated market maker for a reason kan. Jadi di sana sih sebenarnya udah nggak ada pembatasan pembelian pada saat setelah ini post public launch ya. Jadi ya itulah kurang lebih kayak kalau untuk kita just to clarify, jadi kayak kita bakal pertama di decentralized exchange dulu, karena memang kita mau make sure bahwa semua orang bisa ngelakuin ini dan it's fair for everyone, termasuk dengan orang-orang yang pertama kali udah support kita pada saat bulan September akhir Oktober, pada saat kita pertama kali buat Nanobyte community. Jadi kita lakuin pertama di DEX dulu. Jadi mungkin detailnya bisa dilihat di light paper kita, yang nanti sebelum kita public sale juga kita akan rilis versi white papernya supaya lebih jelas, dan itu sebenarnya nggak ada perubahan dari apa yang kita tulis di light paper sama sekali sih. Jadi kapan listing di Nanofest-nya? Boleh. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya untuk di Nanofest kita memang taruhnya di bakal udah dilihat juga di light paper juga ada sebenarnya buat di Nanofest dan buat di toko kripto memang kita plan buat Q1 2022. Oke, sudah jelas kan semuanya ya. Jadi nanti public sale pada tanggal 10 Desember kita buka. Tetapi kita juga kita belinya bisa di Pancake Swap ya untuk public sale-nya. Nah, untuk listing di Nanofest dan juga toko kripto ini sesuai dengan lead papernya adalah Q1 2022 ya. Jadi triwulan pertama tahun 2022 ya, antara Januari Februari itu kita bisa jual beli di Nanofest dan toko kripto untuk listing Nanobet-nya. Mantap. Oke, luar biasa. Gimana sekarang cara mencairkan airdrop-nya? Nah, ini penting. Namanya ini ada pertanyaan susulan dari pertanyaan ini. Ada beberapa orang yang nanya, terus kalau gitu gimana cara mencairkan si hadiah airdropnya gitu tuh. Nah tuh gimana nih? Ini mungkin Tommy mau jawab nih mungkin nih soal pencairan hadiah airdrop. Nah ini airdrop yang di mana ya? Yang buat kita kan ada 2 program kan.
Oke, mungkin kita jawab dua-duanya aja kali Tom. Cara misalnya kan yang airdrop. Ayo cair. Gratisan jadi duit. Pertama adalah airdrop program yang akan yang kita lakuin pertama kali di bulan Oktober itu yang sekarang masih ada Telegram botnya kan di Nanobyte bot lah kalau nggak salah. Kalau di sana kan udah ditanya tuh udah akan ada kita bakal udah tanya kan crypto walletnya apa. Jadi buat yang ngelakuin referral di program social media challenge kita itu bakal langsung kita akan taruh di walletnya mereka. Jadi adik ya jangan lupa untuk yang di airdrop Telegram ya masukin wallet BSC-nya ya, Binance Smart Contract. Jangan lupa nanti langsung masuk di situ dan pemberitahuannya adalah akan dikirim setelah public sale selesai. Lanjut. Sekarang kita lagi finalize modelnya, entah itu pertama kita akan langsung airdrop kirim ke semuanya yang eligible buat itu, atau opsi kedua kita akan model claim ya, karena kita bakal whitelist mereka punya crypto wallet buat claim tokennya. Jadi tapi kalau misalnya buat yang airdrop program itu sih sebenarnya karena udah melakukan lewat crypto wallet bakal langsung dimasukin ke sana gitu. Right. Sedangkan kalau untuk yang Nanovest memang karena kan tuh programnya di aplikasi Nanovest kan, jadi memang airdrop hadiahnya bakal kita akan kasih itu nanti setelah akan tradable di tradable di Q1 2022 ya, berarti kan tahun depan, awal tahun. Tapi nanti mungkin tahun kita 2022 mungkin kita pasti akan consult dengan komunitas kita juga nih, karena di satu sisi kayak kita bisa aja kasih semuanya pada saat let's say ya misalnya bulan Januari itu tradable di Nanovest, kita bisa aja kasih semuanya. Cuman kan komunitas kita pasti juga, terutama buat yang early believer ya, mereka pasti nggak mau nih kayak semuanya bakal langsung dikasih immediately saat itu juga, karena nanti bakal semuanya misalnya akan pamen dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin kayak detail distribusinya sampai seluruh tokennya akan kita fully vested buat yang kita lakukan program di Nanovest bakal kita diskusikan juga dengan mengambil input dari komunitas juga. Oke, ini udah clear ya teman-teman ya. Intinya kita pasti Siap. mendengarin semua pendapat dan juga aspirasi dari teman-teman komunitas. Kita pasti apa-apa pasti bakal nanya di grup, apa-apa bakalan selalu mendengarkan semua ya chat. Kita nggak diem doang, maksudnya kita kadang-kadang nggak terlalu aktif di grup ya, kita nggak selalu ada di sana. Tapi of course kita selalu melihat, memantau apa sih yang komunitas tuh mau gitu. Yes, lalu kita dengar seringkali teman-teman ini bertanya dan gimana sih posisi saya itu kemarin ada 2.100 nanobyte kok tiba-tiba turun. Ini dia jawabannya. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana sih perhitungan reward di waitlist challenge Nanovest gitu. Karena orang yang bingung kok tiba-tiba nilai gue, kok tiba-tiba NBT ku turun, posisiku turun gitu, gimana tuh? Tolong. Ya jadi konteksnya begini, mungkin teman-teman kita itu pada saat pertama kali kita ngelakuin Nanovest Challenge, gak ada di tempat kita yang kayak expect bakal ada 600.000 orang yang bakal joinin waitlist challenge ini. Luar biasa emang. Tapi kalau kita lihat dan itu kenapa hadiahnya cuma sampai ke 50.000 orang, karena kita pikir kayak oke, mungkin kita bakal dapat 70.000, 100.000 ya, setengahnya kita harus kasih sesuatu gitu kan. Jadi memang itu kan kalau kita lihat rankingnya memang kita akan dapat jadi ada dua kan dari waitlist challenge-nya. Setiap kali orang melakukan referral bakal dapat 20 nanobyte. Jadi itu kan sama kan, semua berlaku sama. Tapi yang selain itu kita ada kayak waitlist challenge yang kita akan kasih nanobyte itu berdasarkan posisi mereka, apakah mereka di nomor 1, nomor 2, nomor 100, nomor 1000, dan yang peringkat 1 sampai 10 itu bisa dapat kayak 100.000 nanobyte kan. Jadi cara perhitungannya itu dinamis sebenarnya. Jadi setiap orang bakal akan dicatat nih kapan dia masuk waitlist challenge. Apakah dia masuk misalnya di hari pertama waitlist challenge, hari kedua, hari ke-10, dan yang kedua juga kita akan ngecek nih ada berapa referral yang mereka lakukan. Jadi kita punya weighting sendiri buat kayak ketika orang masukin lebih awal mereka akan dapat skor. Ketika mereka dapat lebih banyak referral mereka juga dapat skor. Nanti skornya itu akan dijumlah. Dari situ kita akan urutin dari yang peringkat 1 sampai peringkat 50.000. Makanya kenapa kadang-kadang kayak peringkatnya bisa turun, peringkatnya bisa naik gitu kan ketika kita melakukan lebih banyak referral. Karena setiap kali kalian melakukan referral, perhitungannya bakal dinamis langsung dihitung berapa jumlah skornya dan bisa langsung naik gitu. Tapi mungkin sedikit definisi juga kan kayak
karena kita ada dua faktor. Yang pertama jumlah referral, dan yang kedua adalah kapan dia masuknya. Kadang-kadang buat orang-orang, misalnya nih Tommy sama Genta sama-sama melakukan referral, misalnya kayak sama-sama melakukan referral 20 referral gitu, tapi ternyata kayak posisinya Tommy lebih tinggi dibanding Genta karena Tommy joinnya di referral berapa jual skornya, jadi ada di akan naik gitu. Itu yang membuat kayak orang-orang yang mungkin kadang-kadang kayak jumlah referralnya hampir sama, tapi kayak ada orang yang lebih duluan gitu, atau kayak Genta sedikit lebih banyak referralnya daripada Tommy, tapi peringkat Tommy lebih tinggi karena Tommy ternyata kayak joinnya lebih awal dibanding Genta gitu kan. Jadi kayak ada dua faktor itu yang bikin perhitungan ini dinamis gitu, makanya bisa naik bisa turun. Alright gitu teman-teman ya. Oke, next, bagaimana tentang reward dan bagaimana tentang KYC? Apakah wajib dan apakah ada ketentuannya? Kita cek kidot. Harus memasukkan kode referral lagi, atau user yang udah diajak nomor teleponnya dan melakukan KYC akan masuk ke akun yang mengajak referralnya. Ini maksudnya gimana? Intinya gini, pertanyaannya tuh nanyain bahwa apakah kalau udah KYC harus masukin referral code lagi gitu kan? Itu tuh kayak daftar lagi istilahnya kayak gitu. Gimana nih? Ya, jadi short answer-nya tidak perlu ya. User tidak perlu memasukkan kode referral lagi. Bila sudah join waitlist dan masukin kode referral waktu join waitlist itu sudah cukup ya. Nah, di sini mungkin kita perlu pilah jadi dua proses ya. Satu proses waitlist dan satu lagi setelah waitlistnya selesai ya. Nah, untuk selama proses waitlist saat ini kan kita berikan reward untuk men-refer dan yang di-refer. Jadi untuk masing-masing pihak yang men-refer maupun yang di-refer pada saat join waitlist mendapatkan 20 NBP, ya kan. Nah, nanti bila sudah di akunnya itu sudah di istilahnya di-release dan untuk sign up dan melakukan KYC, itu pada saat KYC user yang men-KYC itu masih akan mendapat tambahan insentif senilai sampai dengan Rp30.000. Hanya untuk wow, bagi yang sukses KYC-nya akan mendapatkan Rp30.000. Lumayan, nanti bisa buat tambahan beli-beli saham ataupun koin yang ada di Nanoverse. Yes. User yang melakukan aktivitas KYC itu sendiri. Nah, itu satu proses. Jadi just take note ya saat ini bahwa NBP-nya itu adalah untuk proses waitlist ya. Nanti bila kita udah launching formal dan proses waitlist yang sudah selesai, reward untuk create akun dengan referral code pun saat itu kita sudah berikan dalam bentuk rupiah saat itu. Jadi Rp15.000 untuk create akun dengan referral code dan Rp30.000 untuk wow, nantinya ketika sudah tidak ada waitlist, sudah jalan, jika ada yang mereferensikan atau download dan daftar Nanoverse, maka akan mendapatkan referral sebesar Rp15.000 ya. Luar biasa, lumayan kan semuanya untuk melakukan KYC. Jadi basically buruan deh saat ini untuk join waitlist untuk dapetin NBP karena it won't last forever ya teman-teman. Yes. Ini teman-teman, Desember kita tutup ya. 10 Desember. Teman-teman tuh dengerin ya, ada banyak banget bonus-bonus yang nantinya ketika kita udah dirilis dari Waitlist Challenge. Nah makanya teman-teman ini beruntung banget yang udah ikut Waitlist Challenge dari sekarang karena mengetahui informasi. Ada satu hal lagi yang sering ditanyakan teman-teman ya, yang kurang update atau jarang ngikutin informasi. Gimana sih ketika kita nanti tidak melakukan KYC atau mungkin hanya daftar lewat HP ya, dimungkinkan karena usianya ya usia yang daftar adalah kurang dari 17 tahun yang artinya tidak mempunyai KTP, apakah hangus atau tetap itu reward airdropnya? Kita simak ya. Oke, nah ini the last one Billy sebelum kita pindah ke topik lagi. Ini soal membahas KYC juga. KYC dan juga reward. Kalau nih kita teman kita tidak melakukan KYC nantinya, apakah reward kita akan hangus? Aku ngajakin dia nih teman aku, tapi dia nggak KYC aku doang. Hangus gak tuh hadiah NBT dari dia?
gitu. Untuk saat ini ya tidak ya. Jadi untuk user rewardnya tidak hangus. Reward user tidak hangus, mantap. Buruan daftarkan semua nomor HP keluarga Anda dan share informasi ini. Semangat, mumpung belum 10 Desember. Jadi reward yang didapatkan dari referral wishlist itu tidak hangus dan tetap didapatkan. Dan again, NDP ini kan hanya kita berikan selama proses wishlist ini. Jadi ya buruan teman-teman ya. Kita buruan. sih sangat happy melihat antusias yang ada juga, dan ya untuk proses wishlist ini selama masih berjalan sampai dengan 10 Desember. Wow, luar biasa. Sekarang kita simak berapa sih harganya Nanobat saat public sale. Oke. Oh ya Tommy, dengar-dengar dirimu juga mau ngasih tahu informasi yang lumayan menarik nih buat teman-teman soal perbedaan harga Nanobat. Oke, jadi mungkin ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang berapa kali ditanya juga kan, berapa harganya public sale gitu kan. Dan sekarang kan memang kita lagi berbicara dengan beberapa launchpad kan buat tentang finalisasi harga public sale juga. Dan ternyata kayak karena kita cuma mau raise kan kecil kan, kita cuma akan raise kayak sekitar $100,000 yang lebih kecil dibanding private sale. Semua partner yang kerja sama dengan kita bilang bahwa kayak kalau misalnya lu taruh harga terlalu murah, gak bakal jalan. Yang terjadi adalah nanti semuanya akan diambil sama bot, terus ujung-ujungnya jadi kayak supporter yang benar-benar memang support project ini malah gak bisa gitu. Jadi makanya akhirnya kita decided bahwa nanti public sale harganya akan sedikit berbeda dengan private sale, di mana harganya akan sedikit lebih tinggi dibanding private sale. Cuman kita make sure bahwa kayak market cap kita akan tetap di bawah $5 juta, yang bisa dibilang kayak sangat rendah lah buat kayak market cap sekarang, tapi tetap lebih tinggi dibanding private sale. Jadi dengan melakukan ini kayak kita merasa kayak this is a good decision buat kita menimbangi dua hal. Yang pertama kayak kita mau mengurangi kayak adanya bot-bot, jadi benar-benar orang-orang yang memang beli di public sale, orang-orang yang percaya dengan project ini. Dan yang kedua juga kan kita mau mengapresiasi orang-orang yang bahkan walaupun private sale kita di lock sampai vesting periodnya 18 bulan, orang-orang masih pada pengen beli juga gitu. Jadi kayak jadi mungkin itu informasi sedikit soal harganya. Untuk soal mekanisme detail dan lain sebagainya ditunggu ya. Ntar lagi nanti kita mungkin kalau udah lengkap soal public sale, mungkin kita perlu EMA lagi khusus buat public sale sepertinya. Jadi harganya nanti saat public sale adalah lebih tinggi dari private sale ya, dari pre-sale. Kalau pre-sale-nya informasinya kemarin saat harga pre-sale itu adalah 0,0022 atau Rp28 ya. Jadi ada kemungkinan nanti saat public sale adalah Rp50 atau bahkan Rp100. Yes, tinggal kalikan aja bonusnya. Semangat. Sebarkan info tentang Nanovest dan dapatkan gratis 20 Nanobat hingga 100.000 Nanobat. Juga kerjakan bot telegramnya ya. Ada 2 kategori airdrop, yaitu download daftar Nanovest dengan link kode referral dan juga kerjakan airdrop di Telegram, bot Telegram. Mantap.
Oke, thank you. Kita tunggu lagi update infonya di Nanovest Info, baik di website resminya ya maupun di info-info yang ada dari grup-grup upline teman-teman Anda semuanya. Yes.